itu Anda katakan kepada orang yang beriman, walau kafiran, ataupun sama orang kafir. Jangan merasa kita ini lebih mulia orang kafir daripada orang kafir. Belum tentu. Perjalanan hidup ini masih panjang. Kita masih akan diuji, diberikan ujian oleh Allah. Belum tentu kita mampu menghadapi ujian Allah. Kapan kita bisa mengatakan saya lebih mulia dari seseorang? Kata Habib Rasul, hatta tugayyaba fil kabri. Anda bisa mengatakan Anda lebih mulia daripada seorang nanti ketika Anda berada di alam barzakh. Kalau Anda sudah berada di alam barzakh, sudah menikmati kehidupan apa yang telah Allah janjikan, Anda sudah merasakan kematian husnul khatimah, baru boleh Anda mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada si fulan. Kalau masih di dunia jangan dulu para hadirin. Makanya disebutkan Mutawalli Sya'rawi, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta yang Anda miliki. Jangan bangga dengan harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, kemuliaan yang berada di tangan kita saat ini. Tetapi nanti kemuliaan itu ketika Anda diterima Anda punya amal. Makanya disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, orang yang sholat ini belum tentu dia selamat. Tidak ada satu ayat yang bercerita ketika Anda sholat Anda selamat. Tidak ada. Ketika orang berpuasa, tidak ada ayat menceritakan tentang bahwa dia setelah berpuasa dia selamat di hadapan Allah ketika berjumpa. Ketika orang melakukan haji dengan mengorbankan harta, tenaga dan sebagainya, belum ada yang menceritakan ayat bahwa setelah dia pulang dari haji dia sudah selamat di hadapan Allah. Tidak ada. Yang ada itu cuma pahala. Ketika orang sholat, Allah memberikan pahala sekian. Ketika orang berhaji, diberikan pahala, ampunan dan sebagainya. Tapi belum menjamin bahwa dia selamat di hadapan Allah. Kecuali satu, apa yang disebutkan dalam surat Syu'ara ini. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Cuma satu itu. Orang yang selamat itu apa? Yang bersih hatinya. Siapa yang bersih hati? Tidak pernah dendam kepada manusia, tidak pernah memusuhi manusia, dan tidak merasa mulia daripada orang lain. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu di dalam Islam ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sekali-kali Anda mati kecuali dalam Islam. Kenapa di dalam ayat ini jangan sekali-kali mati? Mati itu bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Kita tidak punya wewenang kita mau mati atau tidak, itu urusan Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini disebutkan jangan sekali-kali Anda mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini apa maknanya para hadirin? Seseorang disebutkan oleh ulama, Islam ini tetap berada di dadanya sampai dia wafat, apapun yang terjadi. Ada salah satu majalah yang kami baca, ada seorang muslimah, dia naik haji, dia sudah umrah, baru 2 bulan pulang dari haji, pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik, pindah agama. Di dalam Al-Quran, di surah yang lain, Allah sebutkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Pertanyaan di sini para hadirin, ketika manusia dihisab di yaumul qiyamah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Pertanyaan para ulama, mana yang terbanyak nanti di yaumul qiyamah? Yang masuk surga banyak ataukah yang masuk neraka? Ulama-ulama tafsir menjawab, nanti dihisab di yaumul qiyamah, yang masuk neraka itu adalah jumlah terbanyak. Sedangkan masuk surga itu adalah jumlah paling kecil. Bisa kita buktikan ini secara ilmiah? Boleh. Itu di tahun 2013
statistik dunia mengeluarkan satu pendapat bahwa populasi umat manusia di bumi ini di tahun 2013 itu berjumlah 8 miliar. Muslim 2 miliar. Nah, Muslim 2 miliar. Yang tersisa itu 6 miliar. Apa itu 6 miliar? Kufar. Bisa dibuktikan secara ilmiah, betul. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Maka kata ulama, di yaumul qiyamah penduduk surga itu jumlahnya sedikit. Sedangkan penduduk itu neraka adalah terbanyak. Para hadirin, kata ulama, pernahkah kita berpikir kalau kita ini berada di golongan yang mana? Golongan yang banyak atau kelompok yang kecil? Kalau sebuah instansi menerima pegawai, misalnya, dia menerima sedikit sekali, yang berdaftar itu 1000 orang. Khawatirkah kita bahwa yang diterima itu, walaupun golongan yang paling kecil, kita masuk dalam golongan yang kecil itu tidak? Ini jauh. Ada ulama memberikan contoh. Seseorang yang naik bis berjumlah 30 orang di dalamnya. Perjalanan dari sini ke Lok. Di dalam perjalanan kecelakaan jumlahnya 30. Kata informasi, menurut informasi, setelah ditemukan bis itu, yang hidup cuma 10%, 90% meninggal dunia. Kita yang berada di Palu, ada keluarga kita yang naik di mobil itu. Khawatirkah kita bahwa yang 90% itu adalah keluarga kita? Khawatir tidak? Karena yang hidup itu cuma 10%. Ada kekhawatiran bahwa saudara kita yang menumpang itu 10% dia tidak hidup, 90% dia pasti mati. Kata ulama ketiga, Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, bahwa neraka itu dipenuhi oleh penduduk terbanyak nanti di yaumul qiyamah. Tidak khawatirkah kita? Sedangkan surga itu jumlahnya sedikit. Khawatirkah kita kalau kita tidak masuk dalam golongan yang kecil itu dalam surga? Untuk itu para hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, marilah selalu kita benahi diri ini. Jaga diri ini, iman kita selalu dijaga. Kita baca pendapat-pendapat ulama. Kalau ada yang bertentangan, bukan sebuah permusuhan. Itu adalah ilmu pengetahuan. Setiap ulama punya dalil. Jangan mengklaim diri paling benar, tetapi kita belum membaca pendapat-pendapat ulama. Sudahkah kita baca pendapat ulama? Tentu belum para hadirin. Kalau kita menemukan bahwa kita bisa memahami bagaimana para ulama ketiga berpandangan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u fi maradati. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ولا بقية الأشهر مبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.